Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Septriani dengan NIM 212311039 dari kelas IPA B Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum virtual lab dengan materi yang pertama energi kalor sebagai salah satu bentuk perubahan dan yang kedua materi gas ideal. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi energi kalor sebagai salah satu bentuk perubahan. Adapun tujuan percobaan dari praktikum ini adalah yang pertama mengetahui pengaruh suhu terhadap energi yang tersimpan, yang kedua mengetahui pengaruh jenis benda terhadap energi yang disimpan, dan yang ketiga mengetahui perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem energi. Selanjutnya, kompetensi dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu mengajukan gagasan penyelesaian masalah suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Kemudian, teori dasarnya, matahari merupakan salah satu dari sumber energi. Bumi tanpa matahari pasti tidak akan dapat kita huni bersama. Dengan adanya matahari, tumbuhan bisa berfotosintesis dan memberikan oksigen untuk dihirup. Dengan adanya matahari, jemuran di rumah bisa kering. Dengan adanya matahari, siklus angin dapat bekerja dengan baik. Dan dengan adanya matahari, suhu di bumi sangat stabil serta banyak lagi manfaatnya. Saat ini, pembangkit listrik tenaga surya atau panel surya sudah berkembang sangat pesat, di mana cahaya matahari yang diterima oleh panel surya sudah dapat disimpan pada baterai sehingga dapat disimpan dan digunakan pada saat dibutuhkan. Di Indonesia, seluruh energi listrik disuplai oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Jadi, untuk perkembangan panel surya hanya digunakan oleh pribadi, sedangkan di negara maju sudah menggunakan teknologi PLTS untuk merambah ke dunia otomotif, di mana dibuatnya mobil-mobil dengan energi matahari dan danau buatan untuk menampung panel surya yang bertugas sebagai energi listrik di wilayah tersebut. Selain pada dunia otomotif, dari dunia teknologi, gadget, dan elektronik juga sangat mengembangkan teknologi panel surya ini. Banyak sekali produk-produk yang memakai panel surya sebagai sumber dayanya, misalnya smartphone, powerbank, dan lain-lain. Perkembangan terus dilakukan demi mencapai kesejahteraan masyarakat dunia agar tidak lagi menggunakan bahan fosil yang tidak ramah lingkungan serta terbatas. Energi di alam ini banyak sekali. Berdasarkan hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah. Energi akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia. Namun, energi dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yang pertama, komputer atau laptop atau HP Android. Yang kedua, aplikasi PHET Interactive Simulation Work Energy and Power. Dan yang ketiga, jaringan internet. Kemudian, prosedur kegiatan. Untuk kegiatan pertama, bukalah aplikasi PHET Interactive Simulation pada komputer. Yang kedua, mengklik menu Play with Simulation, kemudian pilih submenu Fisika, Kerja, Energi, dan Daya. Yang ketiga, pilihlah simulasi bentuk energi dan perubahannya. Yang keempat, klik tombol play pada tampilan simulasi, bentuk energi dan perubahannya untuk memulai menjalankan program. Dan yang kelima, pilih intro atau pengantar sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Yang keenam, memberi tanda centang pada box energi simbol. Yang ketujuh, pindahkan kubus iron atau besi di atas tungku, kemudian pindahkan termometer di dekat kubus tersebut. Yang kedelapan, catatlah jumlah awal sebelum dipanaskan. Yang kesembilan, ubahlah suhu air dengan memindahkan head control atau pengatur suhu ke bagian heat atau panas. Yang kesepuluh, amati kenaikan suhu pada termometer, kemudian catatlah jumlah energi atau yang timbul. Yang ke-11, kembalikan head control pada posisi normal, amati jumlah energi yang masih berada pada kubus iron. Yang ke-12, ulangi percobaan tersebut dengan mengganti kubus air dengan bata dan air. Untuk kegiatan 2, yang pertama, memilih energi sistem pada bagian atas tampilan. Yang kedua, memberi tanda centang pada box energi simbol. Yang ketiga, pilihlah salah satu sumber energi dengan mengklik gambar keran, kemudian buka keran air sehingga air keluar dari keran, sehingga air menggerakkan turbin. Yang keempat, amati perubahan energi yang terjadi dari sumber energi atau air yang mengalir sampai ke tampung berisi air. Yang kelima, catat hasil pengamatan tersebut ke dalam tabel. Yang keenam, ubahlah sumber energi dan catat kembali perubahan energi pada masing-masing perangkat. Yang ketujuh, catat hasil pengamatan ke dalam tabel.
Berikut sudah ditampilkan data pengamatan untuk tabel 1 pengaruh perubahan suhu terhadap jumlah energi E pada benda. Tabel 2 merupakan tabel perubahan energi pada sistem. Selanjutnya pengolahan data. Yang pertama, perhatikan gambar water, iron, dan brick yang tampak pada bagian intro. Pada saat benda belum diberi perlakuan, apakah benda sudah memiliki energi? Bagaimana jumlah energi pada masing-masing benda? Jawabannya sudah, energi berjumlah tetap sebelum diberi perlakuan. Soal yang kedua, berdasarkan data pada tabel 1, bagaimanakah yang terjadi pada termometer saat alat pemanas diubah dari cool, normal ke heat? Jawabannya termometer semakin naik. Soal yang ketiga, apakah yang terjadi pada jumlah energi yang tersimpan pada suhu yang ditunjukkan termometer semakin tinggi? Jawabannya jumlah energi semakin bertambah. Soal yang keempat, apakah perbedaan jenis benda berpengaruh terhadap besarnya energi yang tersimpan pada benda setelah dipanaskan? Jawabannya adalah iya. Kemudian soal yang kelima, berdasarkan tabel 1, buatlah grafik hubungan antara waktu dan jumlah energi yang tersimpan dalam benda pada jenis benda yang pertama, kedua, dan ketiga. Berikut sudah ditampilkan grafik hubungan antara waktu dan jumlah energi pada benda pertama, benda kedua, dan benda ketiga. Selanjutnya soal ke-6, apakah fungsi sistem 1, yaitu fungsinya untuk memproduksi energi. Kemudian soal yang ke-7, apakah fungsi dari sistem 2? Fungsi dari sistem 2 adalah untuk memproses energi. Yang ke-8, apakah fungsi dari sistem 3? Fungsi dari sistem 3 adalah untuk menghasilkan energi. Soal yang ke-9, apakah saat ketiga sistem tersebut dihubungkan pasti akan terjadi perubahan energi? Jawabannya iya. Yang ke-10, perubahan energi apa sajakah yang dapat terjadi dalam sistem tersebut? Perubahan energi yang terjadi dalam sistem tersebut yaitu mechanical, electrical, thermal, dan light. Kemudian tugas akhir. Yang pertama, kemukakan pendapatmu tentang pengaruh suhu terhadap energi yang tersimpan. Jawabannya, apabila suhu rendah maka jumlah energi semakin berkurang. Apabila suhu naik maka jumlah energi semakin bertambah. Yang kedua, kemukakan pendapatmu tentang pengaruh jenis benda terhadap energi yang tersimpan. Semakin padat benda tersebut maka semakin sedikit jumlah energi yang tersimpan. Soal yang ketiga, kemukakan pendapatmu tentang perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem energi. Perubahan energi yang terjadi pada benda tersebut mengalami perubahan akibat diberi perlakuan dan perubahan tersebut berubah lagi akibat berubahnya bentuk sistem. Soal yang keempat, buatlah kesimpulan berkaitan dengan tujuan praktikum. Kesimpulan dari tujuan praktikum ini adalah yaitu kalor adalah perpindahan energi oleh suatu benda karena pengaruh tertentu. Semakin rendah suhu maka kalor yang dihasilkan semakin sedikit. Massa benda juga berpengaruh suatu kalor. Semakin padat benda maka jumlah energi yang ada di dalamnya semakin sedikit, maka kalornya juga makin sedikit. Kemudian saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu tentang gas ideal. Adapun tujuan percobaan dari praktikum gas ideal ini adalah yang pertama, menentukan pengaruh perubahan suhu terhadap volume suatu gas ideal dalam ruang tertutup. Yang kedua, menentukan pengaruh jumlah molekul terhadap volume suatu gas ideal dalam ruang tertutup. Yang ketiga, membandingkan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan dalam ruang tertutup. Kemudian terakhir, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan teori kinetik gas. Adapun kompetensinya adalah mahasiswa mampu menentukan pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas ideal, mengukur kapasitas kalor dan kalor jenis materi, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai dengan ketidakpastiannya. Adapun teori dasar dari praktikum ini, apabila suatu gas ideal berada dalam suatu ruang tertutup, maka gas tersebutlah melakukan tekanan pada dinding ruangan karena partikel-partikel gas tersebut senantiasa bergerak dan bertumbukan dengan dinding ruangan. Di sini sudah terdapat gambar satu yaitu keadaan partikel gas monoatomik. Hukum Boyle-Gas-Lussac berlaku untuk gas ideal dalam keadaan ruang tertutup. Kesamaan hukum ini dapat dituliskan dalam bentuk P dikali V dibagi T sama dengan K. Para ahli kimia menemukan bahwa tetapan konstan itu sebanding dengan jumlah mol. Oleh karena itu, persamaannya menjadi P dikali V per T sama dengan N dikali R. R selanjutnya disebut konstanta gas umumnya nilainya 8,31 Joule per mol atau 0,082 liter atmosfer per mol. Persamaan ini disebut persamaan gas ideal jika N kecil sama dengan N besar dibagi N besar dikali A, maka persamaan gas ideal di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian kecepatan relatif gas ideal. Kecepatan relatif gas ideal dimaknai sebagai akar dari kuadrat kecepatan rata-rata gas tersebut. Adapun prosedur kegiatan
ini untuk tahap A, tahap persiapan. Yang pertama, membuka laptop atau notebook, kemudian hidupkan laptop atau notebook. Pastikan laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. Carilah tempat di mana software aplikasi gas property disimpan. Yang kelima, observasi aplikasi gas property. Kemudian, bagian B, pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap gas ideal. Yang pertama, bukalah aplikasi gas property pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Kemudian aturlah terlebih dahulu parameter konstan pada gas, yaitu tekanan pada menu kontrol. Kemudian tarik tuas pompa gas ke atas kemudian ke bawah sehingga muncul molekul-molekul gas. Perhatikan pada menu kontrol jumlah molekul pada kolom gas in chamber pada bagian heavy species. Kemudian variasikanlah suhu dengan menggunakan pengontrol suhu. Bisa dipanaskan atau didinginkan. Kemudian yang kelima, amatilah perubahan terhadap tekanan pada penunjuk nilai tekanan dan volume gas dengan memperhatikan perubahan volume ruang gas. Yang keenam, carilah volume gas ideal menggunakan persamaan 2. Kemudian masukkan data pada tabel 1A. Tabel 1A yaitu menentukan volume gas dengan jumlah partikel konstan. Kemudian pada bagian C, perbandingan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan. Yang pertama, percobaan selanjutnya yaitu membandingkan kecepatan relatif antara gas berat dan gas ringan dalam ruang tertutup. Untuk itu, atur ulang aplikasi dengan mengklik tombol reset. Kemudian, pada menu kontrol, klik tombol Measurement Tools. Kemudian, klik Species Information. Maka akan muncul kotak yang menampilkan data jumlah molekul dan kecepatan rata-rata gas ringan dan gas berat. Kemudian, aturlah jumlah molekul pada bagian gas in chamber. Dari data kecepatan rata-rata yang didapatkan, carilah kecepatan relatifnya menggunakan persamaan 5. Kemudian bandingkanlah hasil antar gas berat dan gas ringan. Berikut merupakan data dan pengolahan data pada tabel 1A, yaitu data tentang menentukan volume gas dengan jumlah partikel konstan. Tabel 1B menentukan volume gas dengan suhu konstan. Kemudian ini tabel 2 membandingkan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan. Kemudian selanjutnya ini adalah pengolahan data, dan selanjutnya tugas akhir. Yang pertama, kemukakan pendapat saudara tentang pengaruh perubahan suhu terhadap volume gas ideal. Bagaimanakah perubahan tekanan saat gas dipanaskan atau didinginkan? Jawabannya, perubahan suhu terhadap volume gas ideal sangat mempengaruhi temperatur dan tekanan yang ada di dalam ruangan tersebut. Soal yang kedua, kemukakan pendapat saudara tentang pengaruh jumlah partikel terhadap volume gas ideal. Bagaimanakah perubahan tekanan saat jumlah molekul ditambah atau dikurangi? Jawabannya, jumlah partikel sangat mempengaruhi tekanan dan volumenya. Soal yang ketiga, menurut pendapat saudara, apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan molekul gas berat dan gas ringan? Jawabannya, semakin tinggi temperaturnya, maka kecepatan gerak molekul-molekul gas juga semakin meningkat. Semua gas pada temperatur yang ditentukan memiliki energi kinetik rata-rata yang sama. Molekul gas yang lebih ringan bergerak lebih cepat dibandingkan molekul gas yang lebih berat. Soal yang keempat, buat kesimpulan saudara sesuai dengan tujuan praktikum. Kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan tujuan praktikum yaitu kita bisa belajar lebih dalam tentang gas ideal dan mempelajari secara langsung bagaimana proses praktikumnya walaupun secara virtual.